Tikam Samurai 4. Dalam Kecamuk Perang Saudara. Episode 71. Terbayang lagi betapa pengalamannya pagi tadi di pesawat. Dia sempat melihat bukit dada gadis itu lewat celah bajunya yang digunting seperti huruf V. Dia sempat meremas pinggul yang besar itu tatkala dia lewat di depannya ketika balik dari WC. Bukan main. Memem. Lelaki besar bernama Hussein itu sampai di depan pintu kamar nomor 4. Sepertinya dia adalah lelaki yang sopan. Sebelum masuk dia mengetuk 2 kali perlahan. Tak ada jawaban. Dia memandang kiri dan kanan, lengang. Tak ada orang. Nampaknya semua penghuni kamar hotel ini pada tidur sore atau keluar ngeluyur. Dia ketuk lagi 3 kali. Agak keras. Namun yang di dalam, Michiko, benar-benar tak mendengar ketukan itu. Karena amat lelah, membuat dia benar-benar tak mendengar isyarat adanya bahaya. Dia tidur terlalu lelap. Lelah menyerangnya dengan sangat. Karena tak ada jawaban, lelaki bernama Hussein itu membuka pintu. Terkunci. Tapi dengan sedikit dorongan dengan bahu, kunci pintu itu ambrol. Di kamar segera saja dia melihat sebuah pemandangan yang melumpuhkan seluruh syarafnya. Di tempat tidur, Michiko yang hanya memakai kimono tipis, tidur menelentang dengan kaki agak terbuka. Tak hanya itu, kimononya hanya bertaut sedikit di pinggang. Itu pun karena ada tali pengikatnya. Bahagian lain sudah terbuka tak menentu. Buat sesaat si Hussein itu tertegak. Lupa melangkah, lupa menutupkan pintu dan bahkan hampir lupa bernafas. Dia juga lupa bahwa bosnya menantinya di luar sana. Dia diperintah membawa ponakan itu ke mobil dalam keadaan sadar atau tidak. Artinya, kalau tak bisa dibawa baik-baik, pukul saja sampai pingsan. Tapi bagaimana Hussein keturunan Indonesia Arab itu akan melaksanakannya? Dia menutupkan pintu, menguncinya. Kemudian dengan peluh menitik di jidat, dengan kaki menggigil, dia mendekati tempat tidur. Malang benar gadis itu. Tubuhnya yang sebenarnya tak boleh dilihat orang lain, kini terbuka. Hussein berjongkok di sisi pembaringan. Mengelus betis Michiko. Mengelus pahanya. Tangannya menggigil. Hatinya menggigil. Dia cium kaki gadis itu, kemudian bangkit. Membuka pakaiannya sendiri. Sampai detik itu, Michiko masih tidur dengan amat nyenyak. Tidur dengan amat lelah. Hussein tak membuang waktu sedikit pun. Michiko dalam mimpinya merasa berlari di tanjakan yang amat terjal. Nafasnya sesak, mendaki dengan beban yang amat berat. Nafasnya makin sesak. Beban itu rasanya meluncur menutup mulut dan hidungnya. Nafasnya makin sesak, panas bukan main, berat bukan main. Akhirnya dia baru terbangun tatkala lelaki yang tubuhnya dipenuhi bulu itu hampir saja melaksanakan niat jahanamnya. Hampir saja. Saat tersentak bangun gadis itu mendapatkan dirinya sudah tertekan di bawah seekor gorila dengan tubuh berbulu lebat. Diamlah manis. Diamlah. Kau akan kuberi kesenangan. Lelaki itu berbisik penuh nafsu. Michiko tak dapat bergerak. Kedua tangannya ditekankan ke kasur oleh lelaki itu. Tubuhnya terhimpit bulat-bulat tanpa tutup di bawah tubuh lelaki itu. Tiba-tiba Michiko menangis. Dia menangis dengan ketakutan yang amat dahsyat. Betapa hebatnya pun dia memainkan samurai, betapa hebatnya pun dia berkelahi melawan lelaki, namun dalam keadaan seperti itu, di mana kehormatannya akan direnggut orang, dia kembali pada fitrahnya yang asli. Yaitu fitrah sebagai seorang perempuan yang lengkap dengan kelemahan-kelemahannya. Senjatanya hanya tangis. Dia menangis, tatkala menyadari bahwa tak ada kesempatan sama sekali baginya untuk menyelamatkan kehormatannya. Tapi di saat yang sangat kritis itu, pintu ditendang dari luar. Begitu pintu ternganga, di ambang pintu berdiri si babah gemuk. Hussein, jahanam lu, wijitak lu punya pale. Babah itu memaki dengan amarah yang tak tanggung-tanggung. Dia sudah kelaparan menanti di sedan di luar hotel. Bermacam bayangan yang menggairahkan seperti sudah bisa dia nikmati atas diri gadis Jepang cantik bertubuh montok itu. Tapi kok lama banget, pikirnya. Lama benar Hussein keparat itu. Dia melihat jam. Kelewatan. Tapi dia masih menanti beberapa saat lagi.
Namun sudah 4-7 menit saat dia menanti, si Hussein itu tak juga kelihatan batang hidungnya. Jangan-jangan dia makan duluan, pikirnya sambil membuka pintu mobil. Dia berjalan dengan perut buncitnya ke hotel. Kamal belapa ponakan saya itu tadi? Dia bertanya ke resepsionis. Kamar nomor 4. Tanpa menunggu babah itu segera ke sana. Di depan pintu dia berhenti sejenak, mendengar nafas dan tangis. Kemudian kakinya yang besar terangkat. Gedubraka. Tendangannya menghantam pintu sampai terbuka lebar. Si Hussein yang sudah siap tempur, tiba-tiba terlompat ke bawah. Babah itu sejenak terkesima. Pemandangan di tempat tidur, tubuh Michiko yang tertelentang tanpa apa-apa, membuat jantungnya berhenti berdetak. Namun Michiko yang merasa dirinya bebas, segera menyambar kimononya. Saat itu si babah mengalihkan pandangannya ke Hussein. Hussein, lu kulang ajal betul. Babi, anjing, monyet, beluk lu. Sumpah serapah encik gemuk itu berhamburan. Hussein tertunduk layu dari atas sampai ke bawah. Babah itu maju lalu plak, pluk, plak, plak. Tangannya menamparkan Hussein 3 kali. Hussein tak bisa cakap, kepalanya tertunduk, atas bawah. Tangannya melindungi miliknya yang berada di bawah. Saat itulah mereka berdua melihat gadis Jepang itu turun dari tempat tidur. Babah gemuk itu menoleh. Hussein juga menoleh. Ah, kau diganggunya, Dik. Buset, babah gemuk itu memanggil Michiko dengan sebutan, Dik. Benar-benar selangit. Michiko tak mengacuhkannya. Matanya berbinar berang, menatap tajam pada lelaki besar yang masih telanjang itu. Wi sudah tempiling dia. Wi sudah tempiling 3 kali. Mau lihat, nih. Dan babah gemuk itu maju lagi ke dekat Hussein. Tangannya bekerja lagi. Puk, pak, puk. 3 kali tempiling mendarat dengan telak, Hussein tertunduk kuyuh. Nah, dia telah ku tempiling, Dik. Kata babah itu sambil nyengir. Michiko memandang dengan jijik dan marah luar biasa. Perlahan dia mencabut samurai yang kini telah dia pegang di tangan kiri. Babah yang sudah siap lagi untuk bicara, jadi terdiam. Hussein juga menatap, tapi dia tak kaget. Dia hanya menatap heran pada perempuan cantik yang tadi hampir saja memuaskan nafsunya itu. Heran melihat gadis secantik itu memegang senjata yang dulu sering dipergunakan serdadu Jepang. Jahanam, kalian. Gadis itu mendesis tajam. Lalu samurainya bekerja amat cepat. Samurai itu melukai dada Hussein. Michiko memang tak segera membunuhnya. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada lelaki itu. Hussein kaget, menatap ke dadanya yang luka. Meski tak dalam, namun darah merembes. Dia usap dadanya. Ternyata dia lelaki yang tak mengenal takut. Bisa juga kau memainkan senjata itu Nona. Katanya sambil tersenyum tanpa memperdulikan darah di dadanya. Babah gemuk itu sebenarnya sudah agak takut. Tapi karena tukang pukulnya itu tak takut, dia juga jadi berani. Sudahlah, Dik. Jangan main-main palang panjang. Kapak. Jangan main-main samurai. Nanti adik luka. Mali sini abang simpan. Kata apek gemuk itu sambil maju mengulurkan tangan pada Michiko. Maksudnya membujuk agar samurai itu diserahkan padanya. Namun sebuah tendangan menantinya. Tendangan yang telak dari jurus karate yang telah mahir dipelajari Michiko. Tendangan itu mendarat di kerampang Cina gemuk itu. Babah gemuk itu terhenti. Nafasnya tertahan. Matanya juling. Alat kesenangannya, yang biasa dia buat untuk bersenang-senang, terasa sangat sakit. Rasa akan pecah dihantam tendangan gadis itu. Dengan melenguh, dia jatuh berlutut di lantai. Hussein jadi kaget juga melihat makan kaki gadis itu. Dia segera membantu bosnya. Dengan masih bertelanjang, dia menyergap gadis itu dari samping. Namun Michiko sudah siap. Meski dia tak bisa segera menggunakan samurai, pukulan tangan kirinya mendarat di jidat lelaki itu. Lelaki itu terhenti. Jidatnya bengkak sebesar telur ayam. Namun dia tak merasa sakit. Yang dirasakannya hanya sedikit pening dan kaget. Dia memang lelaki yang alot.
tak merasakan pukulan. Tapi waktu dia berhenti menyerang itu sudah cukup bagi Michiko untuk mempergunakan samurai di tangan kanannya. Crash, crash, dua sabetan cepat. Pada sabetan pertama telinga kanan Hussein bercerai dari kepalanya. Sebelum Hussein sempat berteriak karena sakit, sabetan kedua menghantam perutnya. Perutnya menganga. Hussein kali ini menatap dengan wajah pucat pada gadis itu. Gadis itu juga menatapnya. Mukanya masih tetap merah. Hussein memang tangguh. Dengan tangan kiri memegang perutnya yang belah, dia maju menyerang. Dia sebenarnya tukang pukul yang ditakuti di Jakarta saat itu. Namun samurai Michiko menantinya lagi. Sebuah sabetan menghantam kepalanya. Crash. Kulit kepala lelaki itu berikut rambutnya seluas telapak tangan terbang. Demikian tajam dan demikian cepatnya. Darah meleleh. Hussein berhenti lagi. Sedepa di depannya. Michiko tegak lagi menanti. Hussein maju. Kembali samurai Michiko bekerja. Crash. Dan kali ini arahnya adalah sebuah benda di bagian depan bawah. Hussein terhenti. Kali ini dia tak bisa untuk tidak meraung. Tangannya segera mendekap selangkangnya. Di sana, tadi ada sesuatu yang hampir menusuk-nusuk tubuh Michiko. Dan kini sesuatu itu putus sudah. Tercampak di lamai. Lelaki itu meraung-raung. Membangunkan orang di hotel. Mereka berlarian ke kamar nomor 4 itu. Ketika sampai di sana, pintu terbuka. Seorang lelaki Cina bertubuh gemuk, merangkak keluar dengan wajah meringis menahan sakit dan wajah pucat. Ada apa, Encik? Ada sakit, banyak sakit. Jawab Encik gemuk itu sambil merangkak terus meninggalkan kamar maut itu. Dia sebenarnya ingin berlari kencang. Tapi alat kesenangannya amat sakit. Menyebabkan dia tak bisa berdiri. Tapi dia tak berani bertahan terus di kamar perempuan tukang bantai itu. Dia harus pergi. Kesempatan itu terbuka tatkala perhatian Michiko tengah terarah sepenuhnya pada Hussein. Dia cepat merangkak keluar. Michiko memang tak melihatnya. Di kamar, Hussein masih meraung-raung. Namun Michiko tak memperdulikannya. Samurainya kembali bekerja. Kedua tangan lelaki itu putus hingga bahu. Lelaki itu bergulingan di lamai. Bermandi darah dan seperti dijagai. Dia belum mati. Orang yang melihat ke dalam jadi tersurut dengan wajah pucat pasi. Kemudian menghindar dari sana. Takut dan ngeri. Michiko mengambil buntalan pakaiannya. Kemudian dengan tenang dia melangkah keluar. Namun langkahnya terhenti tatkala mendengar suara Hussein menghibah-hibah. Tolong saya Nona, jangan biarkan saya menderita, bunuhlah saya. Michiko menatapnya dengan pandangan dingin. Jika tadi kau berhasil menodai saya, maka saya akan menderita seumur hidup. Itu tak pernah terpikirkan olehmu bukan? Engkau takkan mati. Setidaknya engkau tidak akan mati sehari dua hari ini. Engkau akan sangat menderita, itu perlu bagimu sebagai hukuman atas apa yang kau perbuat pada diriku. Atas apa yang kau perbuat atas perempuan-perempuan lain, saya yakin sudah banyak perempuan yang sudah engkau nodai. Nah, kini kau rasakan balasannya. Sehabis berkata begitu Michiko melangkah keluar kamar itu. Petugas-petugas hotel tidak ada yang berani berkutik tatkala dia lewat, penghuni hotel yang lain menatap dengan diam. Di kamar Hussein merintih-rintih, makin lama suaranya makin lemah. Akhirnya dia pingsan, terlalu banyak darah yang keluar dari perut, bahu dan selangkangannya. Tapi Michiko berkata benar kalau lelaki ini cukup tangguh. Dia tak segera mati. Dia juga tidak mati ketika ambulans datang membawanya ke rumah sakit. Dokter dan perawat menggeleng melihat hasil pembantaian itu. Mereka segera menebak bahwa benda yang dipakai untuk mencencang tubuh lelaki ini adalah sebuah benda yang sangat tajam, tajam sekali. Itu jelas terlihat pada bekas luka lain di tubuhnya. Bunuh saja saya dokter, bunuh saja saya, jangan biarkan saya hidup. Mohon Hussein. Tatkala malamnya dia sadarkan diri. Namun mana ada dokter yang mau membunuh pasiennya. Meski atas permintaan pasien sendiri, justru dokter memberi dia injeksi dengan obat tidur. Sekeluar dari hotel Michiko menyetop sebuah taksi. Kemana Nona? Tanya sopir taksi yang ternyata orang Cina.
Michiko tertegun, dia segera ingat babah gemuk itu, dia tak jadi naik taksi itu. Dia justru melambai taksi lain yang ada yang parkir tak jauh dari pintu. Sopirnya orang Indonesia, sopir taksi Cina itu menggerutu. Panjang pendek. Kemana Nona? Antarkan saya ke hotel yang paling dekat dari sini. Silahkan naik Non, kata sopir itu dengan ramah. Hati Michiko jadi tentram mendengar suara sopir yang bersahabat itu. Michiko membuka pintu, kemudian naik. Baru datang di kota ini Nona? Tanya sopir tatkala taksi mulai berjalan. Iya, Nona datang dari Jepang. Maaf, Nona sedikit pun tidak mirip orang Jepang, Nona lebih mirip orang Sunda, gadisnya cantik-cantik. Meski tak secantik Nona, Nona bisa ditebak orang Jepang kalau mendengar aksen bicaranya. Michiko tidak memberi komentar atas ucapan sopir itu. Dia memandang keluar, rasanya sudah lama dia berada di atas taksi ini. Masih jauh, tanyanya. Kita sudah sampai Nona, jawab sopir itu sopan sambil membelokkan mobilnya. Michiko sempat membaca tulisan hotel di depan, hanya dia tidak sempat membaca nama hotel. Karena terhalang daun pohon flamboyan yang tumbuh rindang, mobil itu berhenti di samping hotel. Sopir turun dan membuka pintu, Michiko turun dan mengucapkan terima kasih. Lewat samping sini aja Nona, lebih dekat ke lobi, ujar sopir itu. Michiko menuruti saran sopir itu. Dia masuk lewat samping hotel itu, begitu dia masuk, pintu di belakangnya ditutupkan. Dan kini dia berada di sebuah ruangan yang besar. Michiko menoleh ke belakang. Sopir itu tegak dengan sopan, namun jauh berbeda. Walau masih terlihat sopan tapi wajahnya tersenyum licik. Dia mendengar sesuatu di sampingnya. Ketika dia menoleh, alangkah kagetnya dia melihat ada babah gemuk itu. Ya, babah gemuk yang sepesawat dengannya, yang menyuruh Husen menyergapnya di hotel angkasa. Kini, babah gemuk Cina yang tadi dia tendang kerampangnya itu duduk di sebuah kursi dengan senyum sumbangnya. Di sisinya tegak dua orang lelaki, yang satu bertubuh besar seperti Husen. Yang satunya bertubuh kurus tinggi, di belakangnya berdiri sopir yang kelihatan sopan itu. Michiko masuk perangkap. Ya, itulah yang terjadi. Dia menyesal, mengapa tidak naik taksi yang disopiri Cina tadi. Padahal, kalau dia naik taksi itu pun kejadiannya tetap santai. Kedua sopir taksi itu memang sudah dipasang oleh si babah itu untuk menjebaknya. Apek gendut itu ternyata memimpin sebuah sindikat kejahatan di Jakarta. Ada beberapa sindikat saat itu di Jakarta, di antaranya yang terkenal adalah kelompok Ular Sanca, Tongkat Mas, dan Keramat Sakti. Bidang usaha mereka mulai dari merampok, menodong, menyelundupkan candu ke Singapura, sampai menjual perempuan atau gadis-gadis dari berbagai kota di Jawa dan Sulawesi. Gadis-gadis itu dijual ke rumah runiah bordir di Singapura ataupun Jakarta sendiri. Musuh berbagai sindikat itu adalah Sindikat 17-8, sebuah sindikat yang anggotanya terdiri dari ex-pejuang tanggal 17 Agustus tahun 45. Mereka dengan gigih memerangi sindikat bandit-bandit Jakarta, yang mengotori perjuangan mereka semasa revolusi. Si babah adalah salah satu pemimpin dari 3 pimpinan, sindikat Keramat Sakti, komplotan yang bermarkas di sebuah gedung mewah, tapi sangat rahasia yang ada di Keramat. Parang tajam itu dia tebaskan, dan tangan datuk hitam yang memegang pistol itu putus. Tercampak ke lamai gerbong dengan pistol masih dalam genggaman tangannya yang putus itu. Datuk celaka itu sebenarnya tadi sudah berusaha menjauhkan tangannya dari tebasan itu. Namun entah sihir apa yang mengenai dirinya, tangannya tak mampu dia gerakkan sedikit pun. Lalu, begitu tangannya putus dia meraung-raung kesakitan. Namun tetap berdiri tak bisa bergerak sedikit pun. Melihat kesempatan itu lelaki dan perempuan yang ada di gerbong tersebut, yang tadi berada di bawah ancaman datuk itu dan anak buahnya, bangkit serentak merangsek ke arah datuk yang amat ditakuti dan dibenci itu. Dengan segala apa yang bisa diraih mereka menghantam datuk tersebut yang tetap saja tegak tak bisa bergerak sedikit pun.
Dia meraung di pelasah para penumpang yang sudah muak melihat kekejamannya. Akhirnya, masa baru kembali ke tempatnya setelah datuk itu tergelimpang mereka hakimi sampai kepalanya pecah dan leher hampir putus, mata mendelik dan lidah terjulur. Itulah akhir riwayat orang Minang yang menjadi penjahat amat sadis dalam kecamuk perang saudara. Datuk pemakan masak mentah, orang kampungnya sendiri dia jahanami. Berakhir sudah sebuah kelompok penjahat yang amat kejam, ditakuti sekaligus dibenci masyarakat di tanah Minang selama pergolakan itu. Saat itu pula kereta berhenti di stasiun Payakumbuh. Polisi yang bertiga itu mencari anak muda yang tadi melumpuhkan kedua begal di gerbong tersebut. Mereka ingin mengucapkan terima kasih. Namun si bungsu sudah berbaur di dalam orang ramai yang turun di stasiun. Dia ke pasar dan lenyap dalam palunan orang rantai. Kemudian segera menuju ke perhentian bendi. Dia ingin segera sampai ke kampungnya, si 7 Ladang Laweh. Niatnya pulang ke kampung hanya satu, ziarah ke makam ibu, ayah dan kakaknya. Hari sudah malam. Di dalam sebuah kedai kecil kelihatan berkumpul wali nagari dan lelaki tua pemilik kedai serta anak gadisnya. Selain itu ada 3 orang lelaki berbedil. Mereka nampaknya dari pasukan PRRI. Hal itu jelas kelihatan dari pakaian yang dikenakan ketiganya. Yang satu pimpinan di antara mereka, di pinggangnya tersisip 2 pistol. Satu di kiri dan satu di kanan. Yang 2 lagi memakai senapan laras panjang. Mereka tidak memakai pakaian seragam. Ketiganya menatap kepada pemilik kedai itu dengan muka tak bersahabat. Sementara lelaki tua pemilik kedai dan anak gadisnya duduk dengan wajah kecut. Ketiga anggota PRRI itu nampaknya sedang mengorek keterangan dari si pemilik kedai. Soalnya seminggu yang lalu seregu pasukan APRI datang ke kampung ini dan kedua kampung lagi yang berdekatan. Beberapa dari mereka singgah di kedai ini, cukup lama. Sehari kemudian 2 buah rumah di kampung ini disergap sepeleton tentara APRI. Mereka menangkap 3 anggota PRRI dari rumah itu, berikut 5 bedil yang ada di sana. Setelah penggerebekan, sebagian pasukan kembali ke Payakumbuh. Sebagian lagi berjaga-jaga di kampung itu. 4 orang di antaranya kembali masuk ke kedai tersebut. Cukup lama. Mereka baru keluar setelah berada di dalam kedai itu sekitar 2 jam. Kedua anak beranak itu dikumpulkan di kedai mereka, dijaga oleh seorang anggota PRRI. Sementara yang 2 lagi naik mengobrak-abrik 2 kamar di rumah. Mereka menemukan kaleng tempat menyimpan uang, kemudian gelang, subang dan kalung emas. Semuanya dibungkus dengan sapu tangan dan dibawa ke kedai lalu diserahkan kepada si komandan. Kedua anak beranak itu hanya menatap dengan diam dan ketakutan. Melawan bisa mendatangkan celaka. Dalam negeri bergolak ini hukum ada di ujung bedil. Mereka tak berani menyanggah apapun, sebab kemarin ketiga orang ini pula yang menembak mati Amir dan istrinya di dalam rumah mereka tak jauh dari kedai mereka ini. Amir dan istrinya adalah pedagang yang menggelar dagangannya di kampung-kampung pada hari balai. Jika misalnya hari Kamis balai di Gaduik, mereka berjualan di Gaduik. Tapi hari Rabu dan Sabtu mereka berjualan di Bukit Tinggi, karena hari itu adalah hari pasar di kota tersebut. Kedua suami istri itu dituduh sebagai mata-mata tentara pusat. Tapi semua orang di kampung itu tahu, kedua mereka sudah lama dijadikan ketiga orang ini sebagai sapi perahan. Dimintai beras, uang, lauk pauk, pakaian dan lain-lain. Bisik-bisik yang beredar mengatakan mereka dibunuh karena menolak dijadikan sapi perah. Dikabarkan mereka akan melapor kepada komandan pasukan PRRI atas sikap ketiga orang itu. Sebelum sempat melapor, mereka dibunuh dengan tuduhan mata-mata pusat. Pemilik kedai itu tak mau nasib yang sama menimpanya, karena itu dia pasrah saja ketika rumahnya digeledah dan uang serta perhiasan anaknya diambil. Nah, jelaskan apa tujuan tentara kafir itu singgah ke kedai ini? Ujar si komandan memulai interogasi. Mereka singgah di sini meminta ditanahkan nasi. Ujar lelaki tua pemilik kedai. Kedai ini kan bukan rumah makan. Saya sudah jelaskan hal itu, engku. Tapi mereka tetap menyuruh Siti bertanak, bagaimana kami harus menolak?
Apa saja yang mereka tanyakan? Tidak ada. Jawaban lelaki itu terputus, sebuah tinju mendarat di bibirnya. Lelaki itu terhuyung, darah mengalir dari bibirnya yang pecah, anak gadisnya terpekik dan memeluk ayahnya. Jika tidak ada yang berkhianat, takkan terjadi penangkapan 3 orang anggota kami di kampung ini. Sehari setelah mereka makan di kedai ini terjadi penangkapan di 2 rumah. Jelas tentara-tentara kafir itu telah mendapat informasi. Dan informasi itu datang dari kalian di kedai ini. Demi Tuhan, sah. Ucapan lelaki tua itu terputus lagi oleh sebuah tendangan yang mendarat telak di dadanya. Menyebabkan dia terjatuh dan muntah darah. Anak gadisnya memekik, namun tubuhnya disentakkan oleh salah seorang anggota PRRI tersebut. PRRI juga sering minta ditanahkan nasi di sini. Dan selalu saya tanahkan, kendati malam telah amat larut. Kami tak pernah menolak orang minta tolong. Tapi hanya itu, kami tidak memberikan informasi apapun, karena kami tidak tahu apapun. Pak Wali, tolong ayah saya. Mohon gadis itu dalam tangisnya kepada wali nagari yang duduk terdiam dengan wajah kecut. Wali nagari itu ingin membela, dia tahu lelaki tua pemilik kedai ini takkan berkhianat pada siapapun. Ke kedai ini tidak hanya anggota APRI yang singgah, tapi juga anggota PRRI. Itu disebabkan di desa kecil ini hanya inilah satu-satunya kedai yang ada. Kedai kecil menjual pisang dan ubi goreng, kerupuk jangek dan kerupuk Palembang, kemudian kopi dan teh. Pagi sekali penduduk kampung ini selalu singgah minum kopi dan makan pisang goreng sebelum mereka berangkat ke sawah atau ke Payakumbuh. Sore, terkadang malam hari, mereka juga sering ngumpul di kedai ini untuk main domino sebagai satu-satunya hiburan. Biasanya ada hiburan mendengarkan siaran radio, tapi yang punya radio transistor di kampung ini hanya seorang, Amir. Dan dia sudah mati ditembak. Radio transistornya dibawa PRRI entah kemana. Wali nagari berpikir, bagaimana dia akan menjelaskan bahwa pemilik kedai ini tidak berkhianat pada siapapun. Salah-salah dia pula yang akan dituduh berkomplot sebagai mata-mata pusat. Apalagi mereka masih punya hubungan saudara. Ikut kami ke markas di gunung, ujar si komandan yang di pinggangnya tergantung 2 pistol. Lelaki tua itu jadi pucat, anaknya meratap-ratap. Suara ratapnya terdengar ke rumah-rumah berdekatan. Namun dalam malam gelap seperti sekarang, tak seorang pun yang berani keluar dari rumahnya untuk melihat apa yang terjadi. Apalagi mereka tahu, setelah Isa tadi 3 anggota PRRI masuk ke kedai itu bersama wali nagari. Mereka sudah maklum akan apa yang telah dan akan terjadi, bila ada anggota PRRI yang datang ke salah satu rumah di malam hari. Siti masih meratap dan meronta dari pegangan salah seorang anggota PRRI itu saat terdengar pintu kedai dibuka dari luar, dan suara mengucap salam. Semua menoleh ke pintu yang baru terbuka, semua melihat seorang lelaki masuk tanpa menunggu salamnya dijawab. Orang yang baru masuk itu menyapu semua yang hadir dengan tatapan matanya. Hanya sesaat, kemudian perlahan dia menuju ke kursi kayu panjang di dalam kedai itu. Sudah larut sekali, untung Bapak belum tidur. Boleh saya memesan kopi panas? Ujar orang itu sambil meletakkan tongkatnya di meja. Semua yang ada dalam kedai kecil itu menatap terheran-heran kepada orang yang baru masuk itu, yang nyelonong saja masuk dan duduk tanpa permisi. Hei sanak, kedai sudah tutup. Tak tahu sudah larut malam. Sergah si komandan, sudah larut dan sudah tutup, tapi sanak masih di sini. Itu tanda kedai masih bukakan. Si komandan memberi isyarat pada salah seorang anak buahnya, untuk mengusir orang itu keluar. Anak buahnya mendatangi meja lelaki yang baru masuk itu. Dengan geram yang ditahan-tahan dia lalu berkata dari seberang meja. Jangan mencari persoalan, sana keluarlah selagi masih sempat. Lelaki itu menatap anggota PRRI itu dengan pandangan biasa-biasa saja. Lalu dia menoleh dan bicara anak si pemilik kedai. Bisa saya memesan secangkir kopi Siti? Gadis yang ditanya tertegun. Suara dan pertanyaan yang hampir sama rasanya pernah dia dengar. Suara yang nyaris tak pernah dia lupakan.
Tapi alangkah sudah lamanya zaman berlalu. Baiklah, nampaknya kehadiran saya di sini memang tidak diingini. Maafkan saya, ujarnya sambil berdiri dan meraih tongkatnya yang terletak di meja. Tunggu, saya buatkan kopi. Masih ada air panas di termos. Ujar Siti tergagap sambil bergegas ke dekat meja tempat dia biasa membuatkan kopi untuk tamu. Keluarlah, sebelum Sanak celaka. Desis anggota PRRI yang tadi menyuruhnya keluar. Tamu itu menatapnya sesaat. Kemudian sambil tersenyum dia kembali duduk. Izinkan saya minum kopi dulu, sudah lama sekali saya tidak singgah di kedai ini. Hei, mulut Bapak berdarah, kenapa? Masih ingat pada saya Pak? Bungsu, ujar lelaki tua pemilik kedai itu seperti tak mempercayai pandangannya. Mendengar nama itu Siti terhenti. Dia menatap tamu yang duduk itu dengan dada berdebar. Hei, waang mata-mata Pusatya. Hardik si komandan sambil mencabut pistolnya. Tindakannya diikuti oleh kedua anak buahnya dengan mengokang bedil. Seperti tidak mengacuhkan hardikan itu, si bungsu berkata pada Siti yang tegak di seberang meja di depannya. Apapun yang akan terjadi, Siti, lihat saja dan tetaplah diam. Siti seperti mendengar kembali kata-kata yang sama, yang diucapkan oleh orang yang sama dari masa lalu yang amat jauh. Kala itu 4 serdadu Jepang akan melaknatinya, lelaki ini tiba-tiba saja muncul menyelamatkannya. Keempat serdadu Jepang itu mati dimakan samurainya. Siti nanap menatap lelaki yang bertahun lamanya berada dalam hatinya, dalam mimpinya. Seperti dahulu, dia mengangguk perlahan. Si bungsu lalu berkata pada komandan yang menghardiknya. Sanak, Bapak ini sudah menyebutkan siapa nama saya. Kampung saya sedikit di atas kampung ini. Di situ 7 ladang laweh. Saya tidak diam. Tembak mata-mata jahanam ini. Hardik si komandan memutus perkataan si bungsu. Kedua anak buahnya serentak mengangkat bedil dan mengacungkannya ke arah si bungsu, kemudian bersamaan menarik pelatuk bedil mereka. Siti tertegak kaku, cangkir kopi masih di tangannya, belum sempat dia taruh di meja di depan si bungsu. Tapi, seperti berhadapan dengan 4 tentara Jepang dahulu, terjadilah apa yang harus terjadi. Si bungsu mengibaskan tangan kirinya. 2 detik berlalu, 5, 6, 10 detik, tak sebuah letusan pun yang terdengar. Yang terdengar hanya suara seperti jatuhnya sebuah kerikil kecil ke lantai. Hanya itu, ke-7 orang di dalam kedai kecil itu terdiam di tempatnya masing-masing. Orang pertama, lelaki tua pemilik kedai, terduduk di kursi kayu 2 depa dari tempat si bungsu. Duduk diam dengan sisa-sisa darah masih mengalir dari mulutnya. Orang kedua si wali nagari, duduk tak jauh dari tempat duduk pemilik kedai itu. Di sampingnya, antara wali nagari dengan pemilik kedai, tegak orang ketiga yaitu si komandan, dalam posisi masih mengacungkan pistol ke arah si bungsu. Di depan agak ke kanan si bungsu, serta di belakangnya tegak orang keempat dan kelima, yaitu anggota PRRI dengan telunjuk di pelatuk bedil yang bedilnya diarahkan ke kepala si bungsu. Orang keenam adalah Siti, yang masih tertegak diam di seberang meja di depan si bungsu. Di tangannya masih terpegang secangkir kopi panas yang mengepulkan asap dalam udara dingin di pinggang Gunung Sago itu. Orang ke-7 adalah si bungsu. Setelah mengibaskan tangannya dia lalu mendekati pemilik kedai yang mulutnya masih berdarah itu. Dari kantongnya dia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil. Dari sana dia mengambil semacam daun dan kulit kayu yang sudah dikemas sebesar anak korek api. Telanlah ini, Pak, ujarnya. Lelaki itu, dengan masih berdiam diri menelan obat yang disodorkan si bungsu ke tangannya. Beberapa kali, dengan perasaan amat ketakutan, dia melihat bergantian kepada ketiga anggota PRRI yang ada di dalam kedainya. Namun ketiga orang itu masih tegak dengan diam, mata melotot, namun tak bergerak seperti kena sihir. Saat kembali ke kursinya si bungsu memungut sesuatu di lamai di dekat ketiga anggota PRRI itu. Nampaknya benda yang tadi terdengar seperti kerikil jatuh ke lamai. Benda itu tak lain dari samurai kecil yang selalu tersisip di sebuah sarung kulit di lengannya.
Samurai itu tadi yang dia gunakan saat mengibaskan tangan kanannya kepada ketiga orang itu. Hanya biasanya yang dia pergunakan untuk membunuh orang adalah ujung samurai kecil itu, yang luar biasa runcing. Kibasan tangannya dengan teknik khusus menyebabkan samurai kecil itu, 3 di kiri dan 3 di kanan, meluncur amat cepat bisa membunuh orang jika diarahkan ke antara dua mata, ke dada tentang jantung, atau ke urat nadi utama di leher. Tapi kepada ketiga anggota PRRI itu dia tidak mau menurunkan tangan kejam. Hanya hulu samurai kecil itu yang dia pergunakan menghantam urat nadi di bahu ketiga lelaki itu. Lemparan itu membuat mereka tertotok lumpuh. Setelah menyisipkan ketiga samurai kecil itu di lengannya, kemudian ditutup dengan lengan baju panjang yang dia pakai, si bungsu kembali ke kursinya semula. Duduk dengan tenang menunggu kopi panas yang dia pesan. Karena kopinya belum juga diletakkan, dia lalu bertanya. Menunggu kopi itu dingin, baru diberikan pada saya, Siti. Siti yang sejak tadi hanya memperhatikan apa yang dilakukan si bungsu, seperti terbangun dari mimpi. Dia bergerak, dan meletakkan cangkir kopi di meja di depan si bungsu. Terima kasih, Siti. Apa tak lebih baik Siti buatkan juga kopi untuk ayah Siti dan bapak yang satu itu? Ya, akan saya buatkan, ujar Siti, tapi tiba-tiba dia terhenti. Seperti ingat sesuatu, dengan gugup dan takut dia menoleh pada komandan PRRI itu, kemudian pada kedua anak buahnya. Ketiga mereka tetap tegak tak bergerak sedikit pun, kecuali matanya yang pelarak-pelirik ke kiri dan ke kanan dengan wajah pucat. Oh ya, penat juga memegang bedil sambil berdiri terus-menerus, ujar si bungsu sambil melangkah dan mengambil bedil serta pistol dari tangan ketiga orang itu. Lalu mendudukkan mereka di kursi kayu terdekat. Santai sekali tak ada perlawanan dari mereka. Usahakan melawan, mempertahankan bedil itu saja untuk tak diambil si bungsu mereka tak bisa. Kini mereka tetap duduk dengan tangan seolah-olah masih memegang bedil dan pistol. Ketika senjata api itu diletakkan si bungsu di atas meja di depan si komandan. Buatkanlah, bapak-bapak ini takkan mengganggu kita santa sekali. Sebelum totokannya pulih, mereka tak bisa mendengar apapun yang kita bicarakan. Selain menotok saraf untuk bergerak, totokan itu juga mengenai saraf pendengaran yang menyebabkan mereka tak bisa mendengar sekaligus tak bisa bicara, ujar si bungsu seperti menjawab ketakutan Siti, wali nagari ataupun ayahnya. Setelah menatap kepada tiga anggota PRRI yang terduduk seperti orang linglung itu, Siti lalu membuatkan kopi panas untuk ayahnya dan wali nagari. Kedua orang itu pindah ke enteja panjang di depan si bungsu duduk. Lama kita tak bertemu, Pak, ujar si bungsu tatkala ketiga orang itu, wali nagari, pemilik kedai dan Siti, duduk di depannya. Dia menyalami ketiga orang itu. Masih ingat engkau rupanya pada kami, bungsu. Bukankah ketika akan pergi dulu, saya berjanji jika pulang ke Situjuh saya akan singgah kemari. Sekarang saya tepati janji saya. Saya pulang ingin ziarah ke makam keluarga. Tak ada bendi yang mau mengantar saya ke ladang laweh karena ada peperangan, saya terpaksa jalan kaki. Hari sudah larut, ketika lewat tadi saya dengar masih ada suara di kedai ini. Itu sebab saya singgah, ujar si bungsu sambil menghirup kopi. Enak kopimu, Siti. Sekarang sudah pakai gula. Siti tak tersenyum, kendati ucapan si bungsu mengingatkan dia tatkala dahulu ketika ada 4 tentara Jepang di kedai ini. Saat itu, saking ketakutannya dia memberi si bungsu kopi tanpa gula. Dia tidak tersenyum karena matanya nanap menatap anak muda itu. Dia serasa bermimpi bisa bertemu lagi. Kata orang, maaf kata orang sudah meninggal. Ujar Siti lirih. Si bungsu menatapnya. Ucapan yang sama pernah dia dengar dari mulut Reno Bulan, tunangannya di masa yang sangat remaja, yang kini bersuamikan tukang saluang di Bukit Tinggi. Rupanya kabar yang tersebar itu benar adanya. Kabar yang disebarkan oleh pedagang yang bolak-balik dari Payakumbuh ke Pekanbaru dan ke Tanjung Pinang.
Dia teringat saat bersama pejuang-pejuang dari desa Buluh Cina menyergap tentara Belanda di pendakian Pasir Putih. Sebuah tempat antara Dusun Marpoyan dan desa Buluh Cina. Saat itu dia memang ditembak oleh 2 orang tentara Belanda. Dalam situasi amat kritis dia dibawa pejuang-pejuang Buluh Cina ke desa mereka. Di sana mereka rawat sampai sembuh, lalu baru melanjutkan perjalanannya ke Jepang melalui Singapura. Kabar dia tertembak itulah yang ditafsirkan dia meninggal, yang ternyata menyebar di Pekanbaru, kemudian didengar dan menyebar dari mulut ke mulut di antara pedagang asal Payakumbuh, Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kabar itu ternyata menyebar pula sampai ke kampungnya. Ya, banyak orang mendengar kabar seperti itu, Siti. Dan saya mentang tertembak dan menduga akan dijemput maut. Tapi alhamdulillah Tuhan masih memperpanjang umur saya. Ujarnya perlahan. Setelah lama sepi, si bungsu tiba-tiba bertanya. Pak Wali, mengapa kampung-kampung yang saya lalui banyak rumah yang lapuk seperti tak berpenghuni? Bukan seperti tidak berpenghuni, bungsu. Memang tidak lagi ada penghuninya, kemana penghuninya? Ada yang ikut bergerilya ke hutan. Bagi kaum lelaki yang ikut ke hutan, keluarganya diungsikan ke Jawa atau Tanjung Pinang dan Pekanbaru. Pokoknya ke tempat yang tidak dilanda perang. Tapi sebagian besar dari penduduk pergi merantau. Mereka meninggalkan negeri yang diamuk perang ini. Itu terjadi di belasan kampung dalam Luhak 50 ini. Ada yang membawa semua anggota keluarga, ada yang lelaki saja duluan. Kemudian setelah mendapat tompangan di rantau mereka menjemput anak bininya. Soal ada atau tidak ada pekerjaan di rantau itu soal kedua. Yang jelas menghindar dulu dari keadaan yang tak menentu di kampung. Ada yang ke Pekanbaru, ke Tanjung Pinang, banyak yang ke Jawa. Tapi ada pula beberapa orang mencoba peruntungan di Negeri Sembilan, Malaya, sebagaimana halnya Sultan Sinaro suami Siti. Si bungsu menatap Siti, yang ternyata sudah bersuami. Sudah lama Sultan Sinaro ke Malaya, Siti. Gadis itu tak segera menjawab. Sesaat dia menatap si bungsu, lelaki yang entah mengapa selalu dia tunggu sebelum akhirnya memutuskan menikah, setelah dia mendengar orang yang dia harapkan ini terbunuh di Pekanbaru. Kendati telah menikah, namun dia tak pernah bisa melupakan anak muda itu. Masih dia ingat ketika tangannya digenggam si bungsu di larut malam ketika akan meninggalkan kedainya ini, setelah membantai 4 orang serdadu Jepang. Sudah 3 bulan, sudah ada kabar akhir bulan ini dia akan kemari menjemput kami. Udah Sultan mendapat pekerjaan sebagai mandor kecil di perkebunan karet di sana. Ujar Siti perlahan sambil menunduk. Syukurlah kalau begitu. Menjadi mandor perkebunan itu suatu pekerjaan terpandang. Di Singapura saya dengar memang sudah mulai banyak orang awak yang mengadu nasib di Malaya. Lagi pula, memang sebaiknya merantau dulu selagi kampung kita ini dilanda perang. Di sini nyawa manusia kadangkala tak lebih berharga dari nyawa seekor ternak. Lama mereka sama-sama terdiam. Lalu si bungsu menoleh kepada 3 anggota PRRI yang masih duduk tak bergerak-gerak itu. Dia berdiri, menghampiri mereka satu persatu, menotok urat di lehernya. Terdengar ada yang batuk, ada yang melenguh. Namun tetap tak bisa bergerak. Mereka hanya sekedar bisa mengerakkan kepala, mendengar dan bicara. Nah sanak bertiga, dengarlah. Sanak pasti sengaja memisahkan diri dari induk pasukan, menyelusup ke kampung-kampung di kaki Gunung Sago ini untuk merampok, bahkan membunuh orang yang melawan kejahatan yang Sanak lakukan. Sanak benar-benar menangguk di air keruh. Dari logat bicara, amat jelas Sanak bukan orang Luhak 50 ini. Saya minta Sanak menyadari bahwa yang kalian lakukan menambah sengsara penduduk yang memang sudah sengsara. Dulu sengsara di bawah penjajahan Belanda, lalu datang Jepang menambah kesengsaraan itu. Kini penduduk sengsara oleh perangai yang Sanak lakukan tanpa setahu induk pasukan Sanak. Kalau mau terus berperang melawan tentara pusat, silahkan. Tapi jangan ganggu penduduk yang tidak berdosa. Sanak ingatlah itu baik-baik. Sehabis berkata si Baksu berdiri, mengambil ketiga bedil di meja.
meletakkannya di pangkuan masing-masing anggota PRRI itu. Kemudian menjentik urat di leher mereka, yang menyebabkan ketiga orang itu terbebas dari totokan. Namun kendati telah bebas dari totokan, dan mereka sudah memegang bedil masing-masing, ketiga orang itu masih duduk termangu-mangu. Sampai akhirnya si komandan yang di pinggangnya tergantung 2 pistol itu bicara perlahan. "Terima kasih, Sanak. Terima kasih. Kemurahan hati dan budi Sanak tidak hanya membuat kami sadar pada kekeliruan kami selama ini, tapi sekaligus juga memperpanjang nyawa kami. Kami yakin, jika Sanak mau sejak tadi dengan mudah kami Sanak bunuh. Semudah membalik telapak tangan. Terima kasih atas nasihat Sanak. Sekali lagi terima kasih, Sanak telah memberi kesempatan bagi kami untuk tetap bisa bertemu dengan anak dan istri yang menunggu di kampung. Apapun kebaikan yang kami buat kelak, takkan mampu membayar kebaikan Sanak kepada kami. Kepada Bapak dan Siti, juga kepada Pak Wali, kami mohon maaf." Berkata begitu si komandan lalu mengambil bungkusan sapu tangan berisi uang dan perhiasan yang tadi diambil anak buahnya dari rumah, kemudian meletakkannya di atas meja di depan pemilik kedai tersebut. "Sebelum subuh datang, sebaiknya kami pergi." Sehabis berkata, dengan berlinang air mata karena dibiarkan tetap hidup, si komandan menyalami si bungsu, pemilik kedai dan wali nagari, diikuti kedua anak buahnya. Lalu dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih pada si bungsu, mereka menyelusup keluar dari kedai itu. Lalu lenyap dalam gelap dan embun subuh yang sejak tadi sudah menyelimuti kampung-kampung di kaki Gunung Sago itu. Kesunyian di kedai kecil itu dipecahkan oleh suara lelaki tua pemilik kedai tersebut. "2 kali kau menyelamatkan kami, Nak. Engkau seperti malaikat yang dikirimkan Tuhan ke kedai ini, persis di saat-saat yang sangat genting. Kami 2 beranak tidak tahu bagaimana membalas budimu." Si bungsu hanya menatap dengan tenang. "Saya sangat lapar, apakah mungkin saya minta bantuan Siti menanakkan nasi? Saya rasa kita makan dengan Pak Wali bersama-sama. Saya rasa besok belum tentu ada orang yang mau menanakkan nasi buat saya di si 7 ladang laweh. Di sana tak ada lagi sanak famili saya. Maniak saya suami istri, sudah meninggal. Anaknya Reno bulan kini berjualan kain di Bukit Tinggi bersama suaminya." Siti hibah hatinya saat si bungsu berkata, "Besok belum tentu ada orang yang mau menanakkan nasi buat saya. Saya akan tanakkan nasi untuk Uda. Tapi, bila Uda bertemu dengan Kak Reno, kabarnya hidupnya susah, dia ikut suaminya yang tukang salung. Saya bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu, sebelum peperangan besar melanda Bukit Tinggi. Dulu suaminya memang tukang salung. Tapi berkat yakin, dari uang yang mereka kumpulkan sedikit demi sedikit, kini mereka sudah berjualan kain di Los Galuang." Siti menatap lelaki yang tak pernah lenyap dari hatinya itu nanap-nanap. Kemudian mulai menjerang nasi, menyiangi ikan limbat dan gurami yang dibeli sore tadi dari orang yang memancing di sungai kecil tak jauh dari kampung itu. Kemudian menggorengnya dengan cabai hijau yang dia giling. Sambil menanti Siti bertanak, ketiga lelaki itu terlibat pembicaraan tentang pertempuran PRRI dan APRI di Bukit Tinggi. Tentang ratusan korban yang bergelimpangan yang dikumpulkan di bawah jam gadang, yang tidak jelas apakah penduduk atau tentara PRRI. Ketika azan subuh terdengar, Wali Nagari minta diri seraya juga mengucapkan terima kasih kepada si bungsu atas perannya menyelamatkan Siti dan ayahnya, sekaligus menyadarkan ketiga orang PRRI yang sering jadi momok di kampung-kampung di kaki Gunung Sago itu. Si bungsu menompang sembahyang subuh di rumah itu. Mereka sembahyang berjamaah, dengan ayah Siti sebagai imam. Usai sembahyang Siti meletakkan kopi dan ketan serta pisang goreng yang dia siapkan dengan cepat. Tapi akhirnya tiba juga saat yang sangat dia takuti, sangat tidak dia ingini. Yaitu saat si bungsu minta diri. Entah mengapa, dia ingin anak muda itu berada lebih lama lagi di rumahnya. Namun si bungsu sudah minta diri. "Saya harus pergi. Terima kasih masakanmu Siti. Selamat jalan kalau kelak Bapak dan Siti berangkat ke Negeri Sembilan. Salam saya kepada suamimu, Sultan Sinaro, Siti."
ujar si bungsu. Siti menatap si bungsu, kemudian tertunduk. Ada manik-manik air mengalir perlahan di pipinya. Akan lama udah di situ Ju. Saya tidak tahu, Siti. Seperti saya katakan tadi, di sana tidak ada lagi sanak famili saya. Kalau sebelum kami pergi udah lewat di sini, singgahlah. Saya akan menanakkan nasi untuk Uda. Rumah gadang tempat dia lahir dan menjalani masa remaja, rumah di mana ayah, ibu dan kakaknya mati di tangan Saburo dan pasukannya, masih terurus dengan baik. Dia dapat cerita dari Reno Bulan sewaktu di Bukit Tinggi bahwa rumah itu kini dihuni kemenakan ayahnya. Waktu mereka bertunangan dulu kemenakan ayahnya itu berada di Jambi, menikah dan berdagang di sana. Si bungsu tak pernah mengenal kemenakan ayahnya itu. Karenanya dia sengaja tak singgah di rumah tersebut. Kendati hatinya direjam rindu, namun dia hanya melihat dari kejauhan saat akan menuju ke pekuburan. Sudah 3 hari dia di kampungnya ini. Pandani pekuburan kaum di mana keluarganya dimakamkan sudah tak terurus dan ditumbuhi lalang padat. Dia baru menentukan ketiga kuburan keluarganya itu setelah mencari dengan susah payah. Selama di kampung dia tidur di masjid di mana dulu terjadi keributan karena tentara Jepang akan menangkap Sawal dan Malano, dua pejuang yang sebelumnya mencuri senjata di gudang tentara Jepang di Kubu Gadang. Peristiwa itu terjadi setelah dia ikut sembahyang berjamaah di masjid itu. Sawal adalah anak haji yang menjadi imam di masjid tersebut. Itu adalah hari pertama dia turun dari puncak Gunung Sago. Dan hari itu, untuk membela Saleha, anak kedua imam masjid dan sekaligus menolong Sawal dan Malano agar tak tertangkap, dia membunuh ketiga Jepang yang datang itu. Itulah kali pertama dia membunuh tentara Jepang. Kini tak ada lagi orang sembahyang berjamaah di masjid itu. Pergolakan merubah kampung itu, dan juga kampung-kampung lain di pedalaman Minangkabau. Sebagaimana dijelaskan Wali Nagari di Kedai Siti, para lelaki sebagian ada yang ikut masuk hutan bergerilya melawan tentara pusat dengan sukarela. Sebagian lagi ikut dengan terpaksa. Sebagian yang lain lagi pada meninggalkan kampung. Merantau ke Jawa, Tanjung Pinang atau Pekanbaru. Sebagian besar yang tinggal di kampung adalah orang-orang tua, lelaki maupun perempuan. Jika di kota seperti di Payakumbuh, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar saja orang jarang sembahyang berjamaah ke masjid, apalagi di kampung-kampung kecil di kaki Gunung Sago itu. Tapi keadaan itu membuat si bungsu agak tenteram. Karena hampir tak ada orang yang tahu dia berada di kampung itu. Si 7 ladang laweh, karena letaknya di pinggang Gunung Sago, situasinya sangat rawan. Letaknya itu menyebabkan desa tersebut setiap saat dengan mudah didatangi pasukan PRRI. Sebaliknya, pada waktu tertentu tentara pusat yang disebut sebagai APRI itu datang, membersihkan desa-desa dari PRRI yang mereka sebut sebagai gerombolan. Penduduk benar-benar seperti memakan buah si malakama. Mereka tak mungkin menolak bila ada 2 atau 3 anggota PRRI yang singgah dan meminta nasi. Namun bagi orang tertentu hal itu digunakan untuk mencari keuntungan bila tentara APRI datang. Bisa saja untuk balas dendam bila orang yang rumahnya didatangi PRRI itu adalah orang yang berseteru dengannya. Sebaliknya, bila yang naik ke sebuah rumah adalah anggota TNI dari APRI, maka itu juga bisa dijadikan sumber fitnah oleh seterunya. Lapor-melapor antar sesama penduduk seperti itu bukan hal yang jarang terjadi. Itulah yang menyebabkan orang merasa lebih baik angkat kaki dari kampung halaman mereka. Pergi merantau ke Jawa, ke Riau atau ke daerah lain. Si bungsu tengah menuju ke pemakaman untuk kembali membersihkan kuburan keluarganya itu. Saat lewat di depan rumah milik kedua orang tuanya, di mana dahulu dia hidup di sana, dia lihat seorang lelaki separuh baya tengah membelah-belah kayu di bawah rumah gadang tersebut. Lelaki itu menoleh ke arahnya. Dia cepat-cepat mengalihkan pandangan dan terus berjalan. Dia tahu, lelaki itu adalah kemenakan ayahnya yang menunggu rumah gadang tersebut. Lewat tengah hari dia selesai membuat ketiga makam keluarganya menjadi amat bersih. Selain ketiga makam itu, dia juga membersihkan 3 atau 4 makam di sekeliling makam keluarganya tersebut.
Pergolakan tidak hanya membuat kampung menjadi lengang, juga menyebabkan kuburan, kebun, sawah dan ladang menjadi terlamar. Rumah-rumah yang tidak berpenghuni atap ijuknya pada ditumbuhi lumut atau sakek. Saat akan mengakhiri pekerjaannya membersihkan kuburan itu tiba-tiba jantungnya berdebar. Dia tegak, menatap keliling. Hanya ada belukar yang semakin lebat. Debar jantungnya makin menguat. Biasanya debar seperti itu adalah isyarat datangnya bahaya. Jauh di atas sana 2 ekor elang terbang berputar seperti sedang mengintai mangsa. Dia memejamkan mata, memusatkan konsentrasi. Mencoba mengetahui apakah bahaya yang mengancamnya, yang membuat debar jantungnya berdenyut tidak normal itu, datang dari dalam belukar yang mengelilingi kuburan tersebut. Dalam konsentrasinya dia mencoba menangkap suara sehalus apapun yang datang dari dalam belukar itu. Mungkin desah nafas, mungkin dengus, mungkin suara dedaunan yang tergeser oleh tubuh makhluk apapun. Harimau, beruang atau ular sekalipun. Dari pengalaman hidup di puncak Gunung Sago dahulu, dia memiliki kemampuan untuk mendengarkan perbedaan sekecil apapun suara yang ditimbulkan. Antara suara daun yang ditiup angin dengan daun yang terkuak oleh lewatnya makhluk hidup. Namun meski beberapa kali dia coba memusatkan konsentrasi tetap saja tak satupun sumber suara yang bisa disimpulkan sebagai ancaman. Dia hanya mendengar suara beberapa ekor ayam hutan mengais makanan. Kemudian suara desiran seekor ular, mungkin ular tedung yang besarnya tak melebihi lengannya. Suara bergeraknya ular itu, menurut perkiraannya, ada sekitar 20 depa dari tempatnya berdiri. Lagi pula arah bergerak ular itu menjauhi tempatnya berdiri, bukan ke arahnya. Jadi sama sekali bukan ancaman bagi dirinya. Dengan pikiran demikian bahwa tak ada sesuatu yang mengancamnya dari dalam belukar lebat di sekitar pekuburan kaum itu, dia menatap ketiga kuburan yang terletak berdampingan itu. Bersambung ke episode 72.